Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri pesantren online Tasfiyatul Qulub, para pengurus lembaga dakwah kampus IAIN Salatiga, serta para kader yang ikut ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim, para jamaah serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kali ini yang insya Allah kita akan mengawali ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Mudah-mudahan ngaji ini membawa berkah bagi kita semua, serta mudah-mudahan kita diakui termasuk muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Amin ya rabbal alamin. Mari sebelum ngaji kita awali dengan baca hadharah surat Al-Fatihah. Kita tujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri, para anak, para cucu, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para kiai, wabil khusus al-mu'alif Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihim, pada keluarga kita yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, dan kita sendiri mudah-mudahan selalu diberi keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaniyah as-shalihah lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Adabul Alim wal Muta'alim merupakan kitab yang membahas terkait adab atau etika, atau bahasa zaman sekarang itu karakter. Jadi ada pendidikan karakter. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih menekankan terkait adab atau etika. Beliau menggunakan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan menggunakan teori atau paradigma kecerdasan manusia itu sendiri. Jadi antara metodologi, cara mengajar itu nomor kesekian. Yang pertama adalah ngajar adab. Nah, siapa yang harus beradab terlebih dahulu di dalam dunia pendidikan, baik di pesantren, baik di madrasah, sekolah, atau di kampus? Siapa? Ya gurune sih, dosene. Itu yang harus berperilaku yang baik sehingga mereka menjadi uswatun hasanah bagi murid-murid, bagi mahasiswa itu sendiri. Jadi yang harus banyak di-download oleh para santri, para mahasiswa, seluruh jamaah itu adab. Adab dari siapa? Dari guru-gurunya, itu penting. Ilmu itu nomor 2, adab itu nomor 1.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam teks yang lain, mahasinal adab. Sungguhnya saya diutus itu hanya untuk menyempurnakan dan menyempurnakan akhlak, menyempurnakan adab. Itu antara landasan hadis yang terkait adab. Di hadis yang lain, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab-adab mereka. Jadi adab itu sangat penting. Dalam bahasa hikmah, man la adaba kadubab, sapa wae ora duwe adab koyok laler. Laler itu gak sopan ya, dia ngincelok kemana-mana, habis ngincelok di kotoran, ngincelok ning sampean gitu ya. Itu gak punya adab. Jadi orang itu kan gak punya adab koyok laler yang hinggap, dia belum suci, belum bersih, sing penting hinggap dimanapun ya temui gitu. Kalau santri ngaji kok yoseh urung adus belum bersuci gitu, bau keringat, bau burket itu kan bisa saja itu seperti laler itu. Atau kadang kuliah online itu pakai celana pendek gitu. Atau baju pendek itu mungkin bisa jadi bagian dari laler. Nah itu jadi di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Syekh Hasyim Asy'ari ini merupakan kitab yang penting untuk kita pelajari generasi saat ini, generasi milenial, calon guru, calon bapak ibu, penting sekali mempelajari ini untuk membentuk peradaban yang lebih baik. Kita tahu bahwa Kiai Syekh Hasyim Asy'ari adalah pelopor hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari IKI keimanan. Kalau kita runtut ya, nasab dari Kiai Hasyim Asy'ari itu nantinya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya Kiai Asy'ari, kemudian Syekh Abu Sarwa, kemudian Syekh Abdul Wahid yang makamnya ada di Tingkir, Lor, Kota Salatiga. Maka para jamaah seluruhnya sesekali berziarahlah ke makam Mbah Abdul Wahid. Abahnya lagi Syekh Halim, kemudian Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul Halim, Syekh Abdurrahman atau Joko Tingkir, kemudian ada Sunan sampai Sunan Giri, bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu riwayat nasab dari Kiai Hasyim Asy'ari. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatuhu wa salamuhu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Mursalin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi ketika kita belajar awal dari kitab ini, kita diajak berselancar oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk berterima kasih kepada Allah yang menguasai seluruh alam. Ya alam manungso, ya alam kewan, ya alam setan, alam seluruhnya yang ada di muka dunia ini. Kemudian kalau kita juga melihat syukur ini ada 4 ya. Alhamdulillah itu ada 4, pujian itu ada 4. Yang pertama
Qadim ala qadim. Jadi Allah itu zat yang maha terdahulu memuji dirinya sendiri. No problem. Gusti Allah ya sak-sake Gusti Allah dhewe gitu. Jadi Allah yang memuji dirinya sendiri. Qadim ala hudus. Gusti Allah memuji makhluknya. Salah satu nih baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hudus ala qadim, yaitu makhluk awake dhewe manungsa memuji kepada Allah. Yang terakhir hudus ala hudus, yaitu manusia memuji manusia. Wah, sampean kok ayu men ta? Wah, sampean kok ganteng men, anak sapa? Pondok Andi. Wah, sampean kok pinter men, kuliah ning ndi? Ning IAIN. Gitu. Sebentar lagi jadi UIN gitu. Gitu. Tetapi di balik pujian manungsa itu pasti kita akan menemukan titik akhir dari pujian itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, sing gawe ayu, sing gawe ganteng, sing gawe pinter iku hakikate ya Gusti Allah. Maka jangan terlena. Wa sholatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan Rasul paling ashraf, paling mulia di antara Rasul-Rasul yang lain. Jadi ashrafil mursalin, jadi Nabi itu adalah Rasul yang paling mulia dibanding dengan Rasul-Rasul yang lain. Wa khatamin nabiyyin, dan menjadi pungkasan atau akhir dari para nabi. Khatam itu husnul khotimah. Biasanya kita dengar kata-kata husnul khotimah, yaitu akhir sing apik. Ini khatamun nabiyyin, nabi itu adalah pungkasan. Tapi pernah itu di Jombang itu ada namanya Pak Jerry, itu ngaku nabi milenial, termasuk Lia Eden, atau kalau di prosokel Lia Edan. Lia Edan. Jadi kalau ada orang-orang ngaku pada zaman akhir kok ngaku nabi, wes ngedebus ndobos, ndak usah diterima fatwanya, ndak usah dipercaya, dan gitu. Atau ada nabi bayangan, ya ada itu kelompok yang mengakui ada nabi bayangan, Kanjeng Nabi. Bayangan itu hakikatnya ya bukan kita gitu. Wa ala alihi at-thayyibin, dan kepada keluarganya yang baik-baik atau yang bagus. Jadi kalau baca sholawat ditambahi dengan keluarga, itu penting. Jadi dalam hal ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menyampaikan terkait keluarga Nabi, diberi sholawat, salam kesejahteraan, salam keselamatan pada mereka-mereka itu. Maka kalau kita lihat ya, keluarga Nabi itu ada dua ya. Satu keluarga nasab, ya ahli baitnya Nabi itu sendiri. Yang kedua keluarga besar, yaitu umat Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Kanjeng Nabi. Amin ya robbal alamin. Maka kalau pada era saat ini ada terkenal the big family of LDK, the big family of Tasfiyatul Qulub, the big family of IAIN Salatiga, keluarga besar, itu perlu disebut. Kalau hari ini kita itu jadi santri, Mas dan Mbak semuanya, atau jadi mahasiswa, kita itu sebenarnya mempunyai identitas dua. Yang pertama, kita itu anak mempunyai
dua orang tua itu maksudnya. Satu, karena secara nasab kita, secara biologis kita dilahirkan oleh orang tua. Dua, secara ideologis. Ideologis karena para guru, para dosen, para kiai, para ustadz telah memberikan ilmunya kepada kita. Jadi don't forget, jangan melupakan latansa ilal ahli atau ilal ahli, pada keluarga penting. Washabi atau hirin, dan para sahabat-sahabatnya yang suci ajmain seluruhnya atau haleh sekabehane. Jadi sebenarnya kita itu membaca sholawat itu perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibarat baca sholawat itu ngisi gelas, ini isinya air ini. Atau kita lihat ini ada aqua, ini isinya air. Tapi ketika kita menuangkan air lagi, kita tuangkan air lagi di sini, ini akan tumpah. Berarti tumpahannya itu akan terkena kita. Nah, berarti kita baca sholawat itu ya sebenarnya kembali kepada kita. Kanjeng Nabi itu wes nggak butuh lah, kita sebenarnya yang butuh gitu. Nah, baca sholawat itu kan terkait kesopanan dan keadaban. Amma ba'd, faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh, bersabda, Rasulullah bersabda, hakul waladi ala walidihi. Hak anak atau hak anak yang harus diterima dari orang tuanya, atau bahasa yang lain, kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu yang pertama, ayyuhsina ismahu, ahsana yuhsinu, kemasukan amil nawasib an ya, huruf nasab an berarti dinasobkan. An yuhsina aslinya yuhsinu, kemasukan an yuhsina ismahu. Yang pertama, menjadikan nama anak itu baik, atau membuat nama yang baik terhadap anaknya. Muhammad Munawar Said, bagus. Miftahuddin, ya. Atau nama-nama yang lain. Tapi jangan membuat nama itu bebas atau wes sak-sake gitu. Mau integrasi menggabungkan antara nama Inggris dan Arab, mungkin langsung Muhammad kafirin. Loh, Muhammad itu orang terpuji lah, kok kafir, itu keliru. Atau Michael munafik, Inggris plus Arab, padahal ya keliru. Atau bahasa Indonesia tapi keliru gitu, kayak Dita Leni Rafia, oleh digabung Dita Leni Rafia. Dita Leni Rafia, wong kok jenenge Dita Leni Rafia, itu kan apa maksudnya kan gitu. Atau ingin kayak orang Cina gitu ya, Cuilan Seng Cuilan Seng atau Cuilan Seng. Nah, itu nama-nama yang itu tidak ada maknanya. Maka nama adalah doa, nama itu harapan. Jadi orang tua wajib membuat nama yang baik terhadap anaknya. Anak jatai mendapat hak nama yang baik. Kalau namanya jelek, segera diganti. Tidak harus nunggu ibadah haji gitu. Ada ibadah haji lama, apalagi kan 20 tahunan lebih. Ya nunggu segera. Ini sampai tidak bisa membuat nama yang baik, para calon orang tua dan para orang tua, ya
apa? Pasrahke Pak Ustaz, pasrahke Pak Kiai sing ngerti. Nek gak tabarukan nama, wah presiden keempat Abdurrahman Wahid, wah tak ganti, mungkin tak beri nama anak saya, mungkin dia orang Bawen gitu, Abdurrahman Wahid Al-Baweni, oh enggak apa-apa. Itu beda, berarti ada tabaruk presiden keempat, ada daerahnya itu. Atau Abdurrahman Al-Indonesi, itu bagus. Nah, ada tambahannya. Kalau enggak ya plek gitu saja. Itu gampang tabarukan orang-orang yang pandai, para alim, ulama atau para sahabat. Umar gitu saja. Muhammad siapa gitu. Wa yuhsina murdi'ahu. Yang kedua harus berbuat baik atau memperbaiki akhlak terhadap murdi'ahu, wanita yang telah menyusui anak, itu maksudnya. Ya penting ini. Kenapa kok murdi ini disampaikan? Karena pada zaman dulu ya, ternyata kalau kita lihat flashback sejarah, bahwa Nabi pun pernah disusui oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah. Beliau telah menyusui baginda Rasul gitu. Maka suruh berbuat baik terhadap orang-orang, ibu-ibu yang telah menyusui. Mungkin ada ibu itu, maaf ya, ini tempat untuk mentetek itu enggak sakit itu. Punyanya perempuan itu sakit. Nah, bagaimana solusinya? Bisa disusui oleh ibu-ibu yang lain. Maka pada zaman dulu itu ada jasa menyusui gitu loh. Sekarang itu ya jarang. Alhamdulillah sekarang pada sehat-sehat gitu ya. Dulu ada jasa menyusui. Mungkin ada bapak lalu istrinya meninggal, lah anaknya ini disusui oleh siapa? Lah itulah jadi namanya murdi. Orang yang menyusui harus diapii, harus dibaiki interaksinya atau hubungannya. Wa yuhsina adabahu, dan memperbaiki adabnya. Adab siapa? Anak. Jadi orang tua itu wajib mengetahui perkembangan tumbuh kembang anak. Salah satunya adalah adab. Bagaimana adab bapak ketika kencing? Apakah berdiri atau lari? Gitu. Bagaimana minumnya seorang bapak, ibu? Apakah dengan tangan kiri atau tangan kanan? Kayak ini kan tangan kanan. Sekalian praktek, bismillah gitu. Jadi tangan kanan, orang tangan kiri. Atau sambil berlari melayu gitu. Itu enggak baik bagi perkembangan anak. Wa ani bin Sirin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala, kanu yata'allamuna kanu ono sapa sahabat lan tabiin. Jadi dulu sahabat dan tabiin iku ya ta'allamuna, belajar, sinau. Dulu para sahabat tabiin sinau al-huda ing pituduh petunjuk. Kama ya ta'allamuna al-ilma, sebagaimana mereka itu juga belajar ilmu. Kalau kita lihat ternyata petunjuk baik Al-Quran, Al-Hadis itu tidak bisa dipelajari dengan komprehensif maksimal tanpa dengan akhlak. Jadi Al-Huda di sini kalau kita mau belajar Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' Qiyas itu harus dengan akhlak. Nah, begitu bahasanya. Mereka pun juga belajar ilmu. Kalau kita tahu Ibnu Sirin ya, itu gurunya Imam Muslim. Nama aslinya Abu Bakar
Muhammad bin Sirin al-Basri, Baghdad. Berarti di kota Baghdad. Ini pentingnya para ulama-ulama terdahulu tidak hanya mencari ilmu, tapi juga mencari adab. Jadi sekali lagi para santri, para mahasiswa, pertama kali yang harus disorot menjadi santri, yang harus disorot oleh mahasiswa yaitu akhlake guru nih, akhlake dosen nih. Bagaimana dia berhubungan, berinteraksi atau melayani khidmah terhadap mahasiswi atau santrinya. Kalau baik, sopan santun, beradab, teruskan. Kalau di sekolah, di kampus kok dosennya banyakan ngawur, mendolimi pada mahasiswa santrinya, ya tinggalkan saja. Insya Allah itu jalan utama yang harus ditempuh. Wa anil Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri radhiyallahu anhu qol in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina thumma sinin. Ada ada seorang laki-laki keluar layak rujuk, keluar dari rumahnya dalam rangka fi adabi nafsi, dalam rangka mendidik dirinya, mendidik jiwanya, as-sinina thumma sinin, ing dalam pirang-pirang tahun, dalam masa yang bertahun-tahun. Didik akhlak itu tidak butuh tidak cukup instan 1-2 hari mondok kok ngur, seminggu mondok kok ngur, setahun itu kurang, bertahun-tahun dalam rangka untuk mendidik jiwa akhlak. Masya Allah, ini luar biasa. Contoh Ibnu Sirin dan Hasan al-Basri, ya. Kalau Ibnu Sirin itu terkenal ahli hikmah. Beliau terkenal takbir ru'yah, ahli menafsir mimpi. Suatu hari Abu Hasan Al-Hasan al-Basri ini mimpi kalau dia telanjang utuh gitu, neng kandang kambing, di kandang kambing. Di tengahnya ada tongkat. Nah, ketika mimpi itu, berhubung Hasan al-Basri ini tidak ahli hikmah, tidak bisa nafsir mimpi, beliau menyuruh salah satu muridnya untuk coba Kang, bahasanya, coba mas saya ini ditanyakan pada Ibnu Sirin, bagaimana saya ini kalau mimpi telanjang di kambing, ada kambingnya apa kandang kambing, kemudian ada tongkatnya. Ternyata setelah itu si murid tadi sampai kepada Ibnu Sirin, Syekh ini, assalamualaikum Syekh, saya mimpi ini. Gak mungkin, pasti kamu ada yang nyuruh toh. Ibnu Sirin itu sudah menebak kalau yang mimpi itu bukan si murid tadi, pasti bukan kamu ini. Masa mimpi ini kamu itu, gak mungkin, pasti salah. Suruh ke sini yang mimpi gurumu ya. Ternyata yang datang itu malah benar Hasan al-Basri yang datang. Terus assalamualaikum Syekh Ibnu Sirin. Wis tadi di bahasanya bahasa muda. Yo langsung tanya saja, ndak usah makili muridmu. Bahasanya, ndak usah makili murid, aku wis ngerti. Sampeyan ngipi toh. Nah itu maknanya apa? Maknanya apa? Syekh. Jadi kamu telanjang itu berarti kamu sudah meninggalkan keduniawiaan. Materi dunia kamu sudah meninggalkan. Lah, kalau kandang itu berarti kandang itu ibarat dunia yang penuh dengan hal-hal sapi, kotoran,
wa ala alihi, banyak itu. Kalau tongkat itu adalah kata-katamu, tongkat adalah hikmah-hikmahmu, bahwa kelak kamu akan menjadi orang ahli sufi, menjadi orang besar, sehingga kamu mempunyai banyak murid. Begitu. Jadi akhlaknya Ibnu Sirin terhadap Hasan Al-Basri ini luar biasa. Enggak ngenyek, wis kiai mosok teko wis dadi syekh kok ora iso nafsiri mimpi lho. Orang ngenyek, orang membuli. Zaman sekarang kan banyak itu antar kiai, antar dosen do buli-bulian, nyek-nyekan, malah kadang ngawur gitu ya. Kalau Ibnu Sirin, Syekh Hasan Al-Basri itu tidak demikian. Akhlaknya luar biasa, walaupun sama-sama kiai. Terus terang itu loh, terus terang. Baik, kita lanjutkan terakhir. Wa an Sufyan bin Uyainah, dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar, yaitu timbangan neraca yang besar, yang agung. Jadi kita sebagai manusia berarti barang ya, ibaratnya barang kudu ditimbang ning timbangan lah. Timbangane iku Kanjeng Nabi. Akhlake dhewe kudu ditimbang. Jadi Nabi itu sebagai timbangan. Piye carane makan, caranya minum, tidur, caranya hidup dengan bertetangga gitu. Wa alaihi turadul asya, dan padanya ditampakkan sesuatu. Ditampakkan sesuatu itu apa? Dan padanya ditampakkan sesuatu, yaitu akhlaknya, wasiratihi, dan sejarah riwayat hidupnya, wahudahu, dan petunjuknya. Fama wafaqoha, maka fama wafaqoha, maka apabila cocok dengan akhlak sirah petunjuknya Kanjeng Nabi, maka fahuwal haq, maka itu kebenaran. Jadi sesuatu yang cocok secara akhlaknya Nabi, tindak tanduk secara sejarah hidupnya Nabi, petunjuknya Nabi, maka itu hak, kebenaran. Wa ma khalafaha, dan sesuatu yang berselisih atau berbeda dengan akhlak sirah petunjuknya Nabi, maka itu kebatilan. Tuh, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita jalani selama hidup ini, baik secara akhlak, ya perjalanan hidup kita, petunjuk dalam mengarungi dunia ini cocok sesuai dengan Kanjeng Nabi, dan itulah yang hak, dan yang berselisih itulah yang batil. Karena Nabi adalah mizanul akbar yang harus kita gunakan sebagai pilot project, sebagai artis dunia akhirat. Bahkan jangan artis dunia toh, tapi artis, jadikan panutan, suri tauladan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan itu menjadi bekal kita untuk mengarungi samudera kehidupan, meniru akhlaknya Nabi, jejak beliau, sampai petunjuk-petunjuk yang dibawa beliau kepada kita semua. Mudah-mudahan itu bermanfaat.
bagi kita semua. Ngajinya sedikit-sedikit tidak apa-apa, insya Allah berkah. Beda dengan ngaji seperti bulan puasa yang cepat-cepat, gage-gage, iso-iso nabrak. Insya Allah sedikit-sedikit, tapi istiqomah itu yang penting. Banyak tapi tidak istiqomah, itu yang kurang. Ya, semua ada positif, ada negatif, ada kelebihan dan ada kekurangan. Kita lanjut pada episode atau pada ngaji selanjutnya. Kita akhiri dengan baca doa li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.